Salam Bapak Mama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Hila Manafes sebagai anggota DPD RI dan juga tim penggerak PKK. Ibu Hila ada di sini sebagai salah satu orang yang memperjuangkan atau memperhatikan saudara-saudara kita yang honor. Jadi dia datang sini untuk memastikan bahwa kegiatan ini juga berjalan dengan baik, dan sebagai anggota DPD wajar ada di sini untuk bersama-sama kita menyaksikan pembagian bantuan untuk saudara-saudara kita yang pegawai honor, karena pegawai honor ini banyak diperjuangkan dan selalu diperjuangkan oleh Bu Hilda dalam berbagai kesempatan. Yang saya hormati Bapak Mama semua, penerima bantuan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Mama di ruangan ini, di mana kami sendiri tadi terlambat datang, mohon maaf karena baru pulang dari Rote. Baru dari Rote tadi, baru kita lanjut di sini. Ya memang agak sedikit terlambat di pesawat tadi juga terlambat, jadi kita mohon maaf Bapak Ibu, kegiatan hari ini sedikit terganggu. Pertama-tama saya mau menyampaikan banyak terima kasih karena perjuangan dari semua pihak, termasuk dari DPD RI, dari Bapak Kepala Dinas, dan juga tadi tim teman-teman dari guru honorer yang berjuang sungguh-sungguh membantu rekan-rekannya, memperjuangkan rekan-rekannya yang saat ini sangat membutuhkan bantuan. Ya, kita tepuk tangan dulu. Kami sebagai pemimpin di kota ini memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan warga kota, siapapun itu termasuk guru honor. Kami tidak bisa tutup mata terhadap keluhan yang masuk, teriakan yang masuk, termasuk surat yang masuk kepada kami untuk membantu mereka. Saya katakan bahwa saudara-saudara kita yang honor ini adalah bagian dari kita juga, perjuangan kita aja. Cuman mohon maaf kalau saya ngomong kasar, cuman beda di nasib saya. Karena kebetulan mereka adalah guru-guru honor, jadi kita tidak boleh melupakan mereka. Mereka adalah bagian terpenting dari perjuangan kita di kota ini. Di mana saja mereka berada, mereka adalah orang-orang juga terdepan yang sama-sama mengulurkan tangan untuk membantu kota ini. Apalagi mereka datang untuk meminta pertolongan kita, manakala sesuai aturan kita pasti bantu. Jadi tidak ada, sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ada politisasi daripada pembagian bantuan kepada saudara-saudara kita yang honor ini. Jangan sampai ada di luar sana kiri kanan, ini ada kepentingan apa? Kepentingan kita adalah membantu saudara-saudara kita. Tidak ada kepentingan politik di sini. Jadi jangan sampai ada teriakan kiri kanan, ini ada kepentingan apa nih bagi-bagi guru honor. Kita bagi ini sesuai aturan. Ada aturannya, ada landasan hukumnya untuk membagi mereka. Dan saya pribadi bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Kita heran saja kadang-kadang ini orang-orang ini. Kita mau bagi orang bantuan ini, bukan kita pun nenek moyang punya barang, mereka beribut. Apa salahnya kita bagi ke mereka? Saya mau tanya. Ada orang-orang tanya-tanya, itu kenapa bagi-bagi ke guru honor? Saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab. Saya tidak pencuri uang itu, atau saya tidak makan itu beras. Saya bagi sama saudara semua. Yang diperiksa itu ada orang yang tukang pencuri. Jangan kita bagi ini beras kepada orang-orang, kita yang ditanya-tanya lagi. Jadi Bapak Mama, saya tekankan, kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan saat ini. Itu harus dicatat, ya. Bapak Mama semua, saya ingin tekankan juga bahwa
Banyak hal yang belum kita bisa kerjakan untuk guru-guru honor. Terlalu banyak. Belum mampu kita perjuangkan mereka menjadi ASN kota atau ASN ASN maksud saya. Belum bisa. Karena berbagai tantangan, hambatan yang luar biasa yang belum kita sempat. Tetap percaya, kalau kita bekerja benar-benar, berjuang sungguh-sungguh, ada peluang kita akan perjuangkan mereka sungguh-sungguh. Ya. Karena kita ditempatkan di sini untuk memperjuangkan mereka, semua saudara-saudara kita yang tidak beruntung di kota ini. Bukan hanya guru honor saja. Mohon maaf kalau kasar-kasar, guru honor lu kasih gaji berapa? Honor ini terbatas Bapak. Mohon maaf, gajinya. Sekarang kalau kita bantu tuh jangan ada yang ribut-ribut lagi. Itu catatan saya untuk saudara-saudara guru honor, dan mudah-mudahan rencana kita tahun depan ini bisa terrealisasi untuk membantu semua guru honor kita dengan bantuan yang seperti yang sudah kita rencanakan 500.000 untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa terrealisir pada tahun 2021 yang akan datang. Bapak Ibu semua, itu catatan saya mengenai guru-guru honor. Sedangkan yang kedua sekarang kita mengenai baju seragam. Baju seragam ini paling banyak orang ini putar-putar, goreng-goreng kalau orang bilang. Goreng-goreng ini begini nanti diperiksa jasa lah ini apa. Kita bekerja sini jujur, kita bekerja benar, kita bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat. Tidak ada yang tipu-tipu di sini, tidak ada yang pencuri-pencuri mengenai alasan bilang begini. Tidak ada itu. Baju seragam sudah disetujui oleh provinsi juga dan ada dibahas di DPR. Jadi kalau ada 1-2 orang yang takut segala macam, bagi kita bertanggung jawab. Dan saya katakan, kita bagi baju seragam untuk semua orang, semua anak, tidak ada pilih bulu. Kalau mereka merasa diri mereka kaya, kembalikan, kau ambil. Jadi tidak ada pilih-pilih ini. Kenapa kasihkan itu ada orang kaya? Jangan gara-gara 1-2 orang kemudian kita tidak kasih, tidak ada begitu. Kita kasih semua. Kita kasih semua anak-anak kita. Jadi jangan lagi ada yang digoreng-goreng segala macam, bilang weh ini begini, tidak ada diaturan nanti begini. Saya tanggung jawab. Dan kita bekerja jujur lurus. Tidak ada yang namanya putar-putar. Sudah disetujui DPR, yang aneh lagi ada juga anggota di luar sana, teman-teman DPR yang mengaku seolah-olah tidak dibahas. Apa yang tidak dibahas? Bikin panas di luar saja. Ini yang kita bilang aneh. Kita membantu orang di kota ini baribu setengah mati. Kita bekerja untuk benar, bekerja untuk jujur, untuk membantu masyarakat. Ada saja orang-orang yang aneh-aneh di luar sana. Ini saya ingin kasih tahu Bapak Mama semua. Seragam ini kita kasih semua. Memang tahun ini kita belum anggarkan untuk PAUD, tapi saya juga bisa kalau kasih PAUD semua juga. Dengan catatan, kalau rasa punya, kalau rasa kaya, kalau rasa tidak perlu, jangan ambil. Itu aja. Jadi kita harus kasih semua. Kemudian Bapak Mama semua, saya juga ingin bahas sedikit mengenai PIP. Jadi ada 3 sekarang hari ini kan kita omong guru honor, omong seragam, omong PIP. Bapak Mama, PIP ini adalah satu program bantuan pemerintah pusat yang ada 2 cara untuk mendapatkan PIP. Yang pertama itu cara yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengusulkan nama-nama anak-anak yang dianggap perlu mendapat bantuan, dikirim ke pusat sana. Itu cara pertama, langsung di kementerian. Cara yang kedua adalah lewat stakeholders. Stakeholders apa? Presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR RI, anggota DPD, bupati, gubernur. Itu stakeholder, ada 2 cara. Nah, mohon maaf, saya tidak lagi jadi stakeholders anggota DPR RI dulu. Kalau dulu saya berjuang atas nama stakeholders, itu saya bisa meminta dan memperjuangkan itu. Nah, yang pertama tadi harusnya dikerjakan sungguh-sungguh oleh kepala dinas pendidikan.
berjuang sungguh-sungguh mencatat atau mengusulkan nama-nama anak kita ke sana. Semuanya kalau bisa, atau sebanyak-banyaknya, saya mendukung itu. Karena kebetulan saya kenal baik dengan teman-teman sana. Ada yang kelola itu, Pak Kahar misalnya saja, yang ngurus beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan juga kita punya jatah, tapi yang lolos, yang daftar sekian banyak, begitu daftar suruh penuhi ini administrasi tangan lemahnya. Yang lolos hanya 3 orang saja. Yang lolos artinya sampai di persyaratan lengkap semua. Nah lolos 3 orang. Bayangkan siapa mau kasih kita, misalnya ada satu yang kedokteran, siapa mau bayar kita sampai 300 juta. Ini hanya kasih persyaratan saja kita susah setengah mati. Mereka malah telepon saya ke beta yang punya utang saja. Pak, ini ada 20 orang yang Bapak kasih ini si A, si B, si C, tidak ada. Kita pusing lagi cari mereka lagi. Iya Bapak, tapi tidak ada. Sampai last minute bilang, Pak ini tidak bisa. Terakhir baru hanya lolos yang 3. Sudah ya 3 orang saja sudah. Saya bilang begitu. 3 orang yang dapat. Nah kembali ke PIP. PIP yang pertama itu Bapak Mama semua, itu yang lari sekolah usulkan. Yang kedua itu stakeholders. Nah, yang jadi catatan kadang-kadang ini, stakeholders ini, kadang-kadang anggota DPR ini datang daftar, tapi hilang begitu saja, tidak pernah ada catat, diumumkan siapa, dikasih ke kita pemberitahuannya berapa yang dapat. Itu karena DPR itu biasanya dikasih key, dikasih password untuk masukin itu. Tapi berdasarkan kuotanya dia, jumlahnya pas habis selesai, nggak bisa. Jadi jangan juga seperti dulu, ini sudah bisa, ini sudah ada. Karena yang DPR RI usul itu tidak ada masuk di listnya yang tadi nomor 1 itu. Ada 2 cara untuk mendapatkan BIP itu. Nah semuanya itu nanti pembayarannya tetap lewat bank. Bapak semua, saya berharap tahun depan ini kita evaluasi kembali BIP supaya kita usulkan sebanyak-banyaknya ke sana. Terus terang aja Pak Kahar bilang saya, Pak ini BIP di NTT termasuk di kotaku banyak paling sedikit, dapatnya sedikit. Cuma saya minta nanti orang operator, saudara-saudara kita yang ngurus ini, print, masukkan, kirim ke Jakarta sana. Bila perlu, print 1 sekolah kita kasih masuk memang semua. Ya, Bapak Mas semua, mudah-mudahan hari ini ada pencerahan sedikit buat kita. Bahwa apa yang kita kerjakan, pemerintah kerjakan ini, pemerintah bekerja sungguh-sungguh. Ini Bapak Dumul, Bapak Lodi sana sudah berjuang setengah mati, berjuang untuk kita, bekerja untuk kita. Dan sekali lagi semua ini berdasarkan landasan hukum yang kuat, bukan ketua sembaran-sembaran. Ya, Bapak-Bapak semua, beta berterima kasih banyak. Bapak bisa ada di sini untuk menerima bantuan. Walaupun hari ini kita memberikan bantuan dalam bentuk simbolis. Bapak nanti datang di gudang kok Bapak, di gudang untuk ambil. Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting buat kita dan kita berharap berguna buat Bapak Mama semua. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Mama semua di sini. Mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, terlambat, ya. Kemudian baginya sudah semua di sini. Kita berharap semua bawa pulang dari sini, tapi ternyata mesti ambil di di gudang sana, ya. Ya, gudang Dinsos. Ya, beta kira itu Bapak Mama semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama kita bisa jalani dengan baik sehingga guru honor ini juga bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka. Kemudian adik-adik kita yang mendapatkan baju seragam mudah-mudahan bisa dipakai secara baik, dan baju seragam ini juga kalau longgar bisa ditukar. Ya, kalau terlalu kecil juga pokoknya minta yang pas. Ya, karena tidak kita kontrak itu harus ada cadangannya atau mereka pakai artinya bisa ditukar begitu. Ya, jadi kalau ada namanya yang ambil salah baju, terlalu besar, terlalu kecil, bisa tukar. Kasih tahu sama
bapak mama di rumah. Ya, jadi tidak masih kalau sudah besar kemudian harus kasih kecil segala macam, atau kalau kecil sekali sudah pakai, kita bisa tukar. Itu kira-kira bapak mama semua, terima kasih banyak. Dan sedangkan yang PIP ini tolong diusulkan semua saudara-saudara kita, jangan sampai ada penumpang gelap datang daftar ini anak-anak penama, padahal anak-anak penama sudah ada di diusulkan oleh sekolah. Jadi penumpang gelap datang daftar tapi nol kaboa. Tahu soal nol kaboa? Artinya bapak dulu tunggu tetap sana ada. Nanti 5 tahun lagi kita daftar ulang lagi. Tiap tahun kita daftar ulang baru orang tunggu-tunggu sudah dapat itu hasil. Kalau lewat sekolah pasti, ya pasti ada pengumumannya. Kalau sudah dapat langsung tahu pasti sudah dapat. Tapi ada yang lain daftar saja, dapat sudah pasti, sudah dapat juga sudah pasti. Ya. Itu terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Salam.